Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar mengenai jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kalian akan belajar bagaimana cara penurunan rumus untuk memahami konsepnya, dan kemudian akan diberikan contoh-contoh soal. Rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus ini adalah rumus penurunan dari rumus jumlah dan selisih dua sudut yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu atau di video yang lalu ya. Oke. Jadi kita flashback lagi, kita review lagi. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ada sin, cos, tan. Di sini hanya sin dan cos saja karena dua itu yang kita perlukan untuk mencari rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang pertama yaitu ada sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jadi kalau positif maka positif, kalau sin cos, sin. Ingat itu ya. Kemudian kalau negatif, dia juga negatif. Ya, hasilnya juga negatif, sin cos sin. Kalau cos rumpun, cos sin sin, tapi tandanya berlawanan. Positif, negatif. Kalau negatif, positif, cos sin sin. Jadi keempat rumus ini adalah rumus-rumus yang sudah saya jelaskan cara-cara penyelesaiannya dengan contoh-contoh soal di video-video sebelumnya. Jadi kita akan mencari dari keempat rumus itu, kita akan mencari rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Terus pelajari video ini sampai tuntas, oke? Saya ambil dua ini, yang sin dulu yang saya gunakan yaitu alfa plus beta dan alfa min beta. Sekarang jika ruas kiri ini saya jumlahkan, maka hasilnya adalah ruas penjumlahan dari ruas kanan. Oke, saya tuliskan di sini. Sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta ditambah sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Jadi yang ruas kanan ini dijumlahkan. Kemudian dari ini adakah yang bisa kita hilangkan? Yang bisa kita hilangkan yang mana? Oke, yang tandanya berlawanan. Kita lihat di sini ada cos alfa sin beta, cos alfa sin beta, yang satu bernilai positif, yang satu bernilai negatif. Jadi kedua ini bisa kita hilangkan atau kita coret ya. Kita coret, yang ini kita coret karena hasilnya 0. Sehingga yang tersisa adalah sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta. Ini ya. Karena di sini ada 2 sin alfa cos betanya ada 2, penjumlahannya jadi sama dengan 2 sin alfa cos beta. Kita tahan dulu rumus ini. Kita tahan dulu. Nah, kemudian saya bikin permisalan. Misalnya alfa ditambah beta itu sama dengan P, alfa dikurang beta itu sama dengan Q. Alfa ditambah beta sama dengan P, alfa dikurang beta sama dengan Q. Bagaimana kita mengolah permisalan ini? Perhatikan, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah jika alfa plus beta P, alfa min beta Q, maka P ditambah P ditambah Q sama dengan penjumlahan dari alfa ditambah beta ditambahkan alfa dikurang beta. Jadi yang alfa ditambah beta ditambah alfa dikurang beta. Ini ya. Karena yang kita cari P plus Q. Apakah ada yang bisa kita hilangkan? Ada ya. Yang tandanya berlawanan. Jadi karena yang penjumlahan, kalau tanda kurungnya kita hilangkan aman saja ini ya. Jadi yang berlawanan yang mana? Yang beta. Yang berlawanan yang beta. Kita coret ya. Ini kita hilangkan karena hasilnya sama dengan 0. Berarti yang tersisa P ditambah Q sama dengan 2 alfa. Oke, kemudian bagaimana kalau kita mencari alfanya? Kalau mencari alfanya ini sama dengan kedua ruas kita bagi 2.
atau bisa saya tuliskan alfa sama dengan setengah dikali P plus Q. Oke, kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau kita mencari P dikurang Q? Ya, berarti ya alfa ditambah beta dikurang alfa dikurang beta. Hati-hati karena di sini adalah pengurangan dan ini tanda kurung, maka kita kalikan masuk. Negatif dikali alfa, negatif dikali negatif beta, hasilnya positif beta. Maka yang kita coret yang mana? Yang kita coret. Nah, hati-hati yang kita coret adalah yang alfa, karena yang beta ini nilainya positif. Yang alfa ini positif, yang ini negatif. Yang berlawanan, tandanya kita coret. Kita hilangkan, dan ini kita hilangkan karena hasilnya 0. Alfa dikurang alfa hasilnya 0. Berarti yang tersisa adalah beta ditambah beta sama dengan 2 beta. Sehingga kalau kita mencari betanya, kedua ruas kita bagikan 2. Atau bisa saya tulis beta sama dengan setengah dikali P dikurang Q. Oke, sudah. Oke, kemudian sehingga rumus yang ini saya turunkan, ya yang sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta sama dengan 2 sin alfa cos beta, saya tuliskan di sini. Kita lihat dengan permisalan P dan Q tadi, maka 4 poin ini ya, alfa tambah beta sama dengan P, kemudian alfa dikurang beta itu sama dengan Q, kemudian yang ketiga bahwa alfa itu adalah setengah P ditambah Q, dan yang keempat bahwa beta itu sama dengan setengah dikali P dikurang Q, maka ini bisa kita ubah semua menjadi seperti ini. Alfa ditambah beta jadi P, alfa dikurang beta jadi Q, alfa yang ini menjadi setengah P ditambah Q, dan beta menjadi setengah P dikurang Q. Dapatlah rumus yang pertama dari penurunan jumlah dua sudut menjadi rumus sin. Ya, rumus sin P ditambah sin Q sama dengan 2 sin setengah P ditambah Q cos setengah P dikurang Q. Oke. Jadi, dengan cara yang sama, kita akan bisa menemukan rumus yang lain. Ini adalah rumus yang kita sudah dapatkan yang tadi. Kemudian, dengan cara yang sama, kita akan bisa menemukan rumus sin P dikurang sin Q. Ya. Kemudian kita bisa menemukan rumus cos P ditambah cos Q. Dan kemudian yang terakhir kita bisa menemukan rumus P dikurang cos Q. Ya, jadi 4 rumus ini adalah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Silakan untuk rumus yang kedua, ketiga, keempat dicoba sendiri. Saya yakin kalian pasti bisa. Kita langsung ke contoh soal. Hitunglah sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Karena ini sin dan sin, maka kita menggunakan penyelesaiannya menggunakan rumus yang pertama ya. Sin P ditambah sin Q sama dengan 2 sin setengah P ditambah Q cos setengah P dikurang Q. Sekarang mana yang P, mana yang Q? Dari soal ini udah kelihatan bahwa 105 derajat ini sebagai P dan 15 derajat ini sebagai Q. 15 derajat ini sebagai Q. Kemudian kita masukkan P dan Q-nya ke dalam rumus, jadi seperti ini ya. Jadi sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat sama dengan 2 sin setengah dikali 105 derajat ditambah 15 derajat. Cos setengah dikali 105 derajat dikurang 15 derajat. Oke, kemudian 105 derajat ditambah 15 derajat hasilnya adalah 120 derajat. 105 derajat dikurang 15 derajat hasilnya adalah 90 derajat. 120 derajat dibagi 2 berapa? 60 derajat ya. 90 derajat dibagi 2 atau dikali setengah hasilnya 45 derajat. Karena 60 derajat, 45 derajat ini ada di kuadran pertama, jadi rumus untuk nilai trigonometri sudut di kuadran pertama kalian harus hafal ya. Jadi sin 60 derajat berapa? Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2.
Jadi perkalian dari 2 dikali setengah dikali setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Kita bisa coret 2 dengan 1/2-nya ini. Yang tersisa adalah akar 3 dikali setengah akar 2. Berarti hasilnya adalah setengah akar 6. Oke, mudah ya.